Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faya Firdianawati dengan NIM W1250004 dari Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menyampaikan paparan menuju pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan deteksi anomali dengan Big Data Analysis sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi digital. Seperti yang telah kita ketahui saat ini, permasalahan di berbagai pemerintah kabupaten maupun provinsi maupun kota di seluruh Indonesia, antara lain adalah penyusunan laporan keuangan yang seringkali terlambat, adanya indikasi kesalahan pencatatan, adanya deteksi fraud yang sulit, data keuangan yang belum terintegrasi karena banyaknya sistem atau aplikasi yang digunakan dan berbeda-beda, yang mana output dari sistem tersebut tidak menjadi satu kesatuan atau terpisah-pisah. Kemudian volume data yang besar, karena transaksi yang dilakukan oleh Pemda mungkin dilakukan 5 hari kerja atau mungkin 6 hari kerja, dan dalam satu hari bisa mungkin ratusan atau ribuan transaksi yang dicatat oleh Pemda tersebut. Kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut? Antara lain adalah penggunaan Big Data Analysis, yang mana penggunaan Big Data tersebut nantinya akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas oleh pemerintah daerah. Peran Big Data Analysis dalam sistem informasi akuntansi atau SIA. Big Data Analysis berperan penting dalam meningkatkan kualitas sistem informasi akuntansi, terutama dalam hal pengolahan dan penyajian informasi keuangan. Dengan kemampuan mengelola data dalam jumlah besar dan beragam, Big Data memungkinkan sistem informasi akuntansi menghasilkan informasi yang lebih cepat, akurat, dan real-time. Selain itu, integrasi data dari berbagai sumber, baik internal maupun eksternal, membantu menghasilkan informasi yang lebih komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan. Peran lainnya adalah memperkuat fungsi pengendalian internal melalui deteksi dini terhadap penyimpangan serta peningkatan kualitas transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan laporan keuangan. Bagaimana karakteristik dalam Big Data Analysis tersebut? Ada 5 V. Yang pertama adalah volume. Volume tersebut berarti jumlah data transaksi keuangan daerah sangat-sangat besar. Yang kedua, velocity, yaitu data mengalir cepat dan real time. Kemudian yang ketiga, variety, yaitu data yang beragam. Di situ mungkin bersumber dari aplikasi untuk penyusunan laporan keuangan, kemudian untuk penataan dokumen atau arsip, kemudian juga data sosial, atau mungkin juga bisa terpengaruh adalah data aset. Kemudian veracity atau pentingnya keakuratan dan validitas data. Kemudian yang kelima adalah value atau menghasilkan insight untuk efisiensi dan efektivitas anggaran. Pemanfaatan Big Data. Big Data diharapkan dapat dimanfaatkan untuk yang pertama, deteksi fraud, yang kedua, menganalisis belanja, dan yang ketiga, memprediksi anggaran di masa depan. Big Data dapat dimanfaatkan secara luas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam deteksi fraud, analisis data memungkinkan identifikasi pola transaksi yang tidak wajar, seperti misalnya duplikasi pembayaran, transaksi fiktif, atau penyimpangan anggaran. Dalam analisis belanja daerah, Big Data membantu mengevaluasi pola pengeluaran, mengidentifikasi pemborosan, serta menilai kesesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Sementara itu, dalam prediksi realisasi anggaran, Big Data memungkinkan penggunaan data historis untuk memperkirakan tingkat penyerapan anggaran di masa mendatang, sehingga membantu pemerintah daerah dalam perencanaan yang lebih akurat dan adaptif. Untuk teknik analisis yang dilakukan dalam Big Data, meliputi yang pertama data mining, kemudian yang kedua anomaly detection, dan yang ketiga predictive analytics. Data mining seperti clustering dan classification digunakan untuk mengelompokkan pola data dan memahami karakteristik belanja daerah. Anomaly detection digunakan untuk mendeteksi transaksi yang menyimpang sebagai indikasi fraud. Sementara itu, predictive analytics seperti regresi, analisis deret waktu atau time series, dan machine learning digunakan untuk memprediksi realisasi anggaran. Selain itu, teknik visualisasi data melalui dashboard interaktif juga penting untuk mempermudah interpretasi hasil analisis oleh pengambil kebijakan. Tantangan implementasi Big Data pada khususnya pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang pertama, infrastruktur teknologi informasi belum optimal dan belum merata, termasuk dengan SDM-nya, kemudian kualitas dan integrasi data rendah, SDM belum kompeten di bidang data analytics, isu keamanan dan regulasi data, dan juga yang terakhir resistensi terhadap perubahan. Implikasi penerapan Big Data. Yang pertama, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan Big Data dapat meningkatkan transparansi karena informasi keuangan dapat diakses dan dianalisis secara terbuka dan real time. Hal ini mendorong peningkatan akuntabilitas publik serta memperkuat prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Kemudian yang kedua, mendukung good governance yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel. Pemanfaatan Big Data ini diharapkan memberikan implikasi yang signifikan, mendorong peningkatan akuntabilitas publik, serta memperkuat prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Yang ketiga, peran akuntan bergeser menjadi analis data dan advisor strategis. Dari sisi profesi, peran akuntan mengalami transformasi dari sekedar penyusun laporan keuangan menjadi analis data dan penasihat strategis yang mampu menginterpretasikan data untuk mendukung pengambilan keputusan. Contoh penerapan Big Data, dalam hal ini kami mengambil sampel data dari Inaprok, khususnya pada PBJ di pemerintah daerah Kabupaten Sragen. Jadi dalam melaksanakan audit, pemerintah Kabupaten Sragen telah difasilitasi dalam hal ini oleh LKPP. LKPP telah menyediakan akun auditor melalui fitur e-audit dalam e-katalog V6, yang mana dalam akun tersebut auditor dapat mengakses seluruh kegiatan atau paket e-purchasing yang dilakukan oleh OPD di lingkungan Kabupaten Sragen. Di sini data yang dapat kami lihat antara lain adalah adanya paket-paket anomali. Yang paket anomali tersebut indikatornya adalah yang pertama, adanya perubahan harga dari sebelum dilakukan transaksi dan setelah dilakukan transaksi. Kemudian yang kedua adalah kecepatan waktu transaksi atau ketika barang tersebut baru saja diupload pada akun Inaprok atau e-katalog V6, kemudian dalam beberapa menit atau hitungan jam itu langsung dibeli oleh pemerintah dan kemudian langsung disetujui dengan harga tersebut.
Kecepatan transaksi ini juga dilakukan deteksi dini atau fraud deteksi fraud yang mana memang nanti auditor perlu memverifikasi ulang atau memastikan apakah memang benar itu fraud atau hanya kebetulan. Kemudian yang ketiga, red flag yang ketiga adalah adanya transaksi yang berulang pada vendor yang sama. Namun hal ini tentu harus ditelusuri lebih lanjut oleh auditor tersebut karena untuk beberapa kegiatan misalnya pembelian ATK dan kemudian makan minum, dipastikan transaksi tersebut akan berulang dalam beberapa bulan atau mungkin dalam 1 tahun akan berulang kepada penyedia yang sama karena biasanya dari OPD tersebut apabila sudah berlangganan dengan 1 atau 2 atau lebih vendor maka akan kembali membeli di tempat tersebut untuk ATK dan makan minum. Maka memang penggunaan red flag dalam e-katalog ini pun perlu ditelusuri lebih lanjut. Dari data yang kami ambil, data dari Inaprok terkait kegiatan PPJ, maka kami dapati jumlah paket anomali terbesar ada pada Dinas Tenaga Kerja dengan jumlah paket anomali 26. Yang kedua Rumah Sakit Sukowati Tangen, kemudian Rumah Sakit Dr. Suhadi Sragen dengan 9 paket anomali, kemudian Rumah Sakit Dr. Suratno Gemolong ada 8, Dinas Kesehatan 8, Dinas Pekerjaan Umum 4, Puskesmas Kalijambe 3, Badan Kesbangpol 3, Puskesmas Sumberlawang 3, dan Dinas Komunikasi dan Informatika ada 2 paket anomali. Disinilah peran data dapat digunakan sebagai prediksi atau deteksi dini atas fraud. Kemudian contoh penerapan big data yang lain adalah data kemiskinan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan atau pengambilan kebijakan program pengentasan kemiskinan agar lebih terarah dan tepat sasaran. Nah, data dari kemiskinan ini jadi adalah data di sini adalah by name by address warga miskin atau penduduk miskin yang ada di Kabupaten Sragen yang dalam hal ini masuk dalam desil 1 sampai dengan 5. Jadi kesejahteraan di bawah masuk dalam kategori miskin. Nah, pentingnya big data analisis di sini apabila kita mempunyai data yang tepat atau yang akurat, maka kebijakan pemerintah dalam pengentasan kemiskinan akan dapat lebih tepat sasaran. Siapa warga miskin yang telah terdaftar di situ dengan data yang terupdate dan data yang akurat, maka akan dapat segera mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah untuk dapat membantu mengentaskan kemiskinan. Apabila pemerintah tidak mempunyai data yang akurat, maka akan lebih sulit bagi pemerintah untuk menyalurkan bantuan sebagai bentuk intervensi pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Nah, pentingnya data dan updating data ketika database itu tidak update, memang itu juga dapat berpengaruh juga kepada kebijakan yang diambil. Karena memang yang seperti kita amati fenomena kemiskinan ini, status sosial seseorang itu dapat dengan mudah berubah dari yang mungkin beberapa tahun yang lalu dia masih miskin namun sekarang sudah sukses atau sebaliknya. Nah, maka di sini memang kunci dari penggunaan big data yang akurat ini adalah juga data yang juga harus akurat. Karena sekali data itu tidak akurat, maka kebijakan atau sasaran yang kemudian
dilakukan bantuan atau intervensi oleh pemerintah, maka juga akan tidak tepat. Nah, dari contoh penerapan Big Data kemiskinan tadi, dengan data kemiskinan daerah yang tepat, akurat, dan update, maka prioritas pembangunan infrastruktur akan lebih tepat sasaran. Kemudian, bagaimana pemerintah memberikan bantuan modal, kepada siapa pemerintah akan memberikan hibah, beasiswa, bantuan RTLH, bansos-bansos lain maupun kegiatan pelatihan. Dengan data kemiskinan yang update dan valid diharapkan dapat mempermudah pemerintah dalam melakukan intervensi atas pengentasan kemiskinan di daerah. Kesimpulan, berikut adalah 4 poin utama kesimpulan. Yang pertama, dari reaktif menjadi proaktif, yaitu pemerintah tidak lagi hanya memeriksa kesalahan setelah laporan selesai atau audit tradisional, tetapi bisa mencegah penyimpangan saat transaksi sedang berjalan melalui sistem deteksi dini. Yang kedua, keputusan yang presisi. Anggaran tidak lagi disusun berdasarkan kebiasaan tahun lalu, melainkan berdasarkan kebutuhan nyata masyarakat yang terbaca dari data akurat, sehingga alokasi dana lebih tepat sasaran, seperti yang kami sampaikan dalam simulasi data kemiskinan tadi. Yang ketiga, transparansi tanpa celah. Big Data memungkinkan integrasi berbagai sumber data yang sulit dimanipulasi, sehingga menutup ruang bagi praktek korupsi atau anggaran siluman. Yang keempat, efisiensi sumber daya. Otomatisasi analisis dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga birokrasi dapat fokus pada peningkatan kualitas layanan publik daripada terjebak dalam urusan administratif manual. Penggunaan Big Data dalam pengelolaan keuangan daerah bukan sekedar tren teknologi, melainkan kebutuhan mendesak untuk menciptakan tata kelola yang lebih bersih dan efisien. Demikian paparan dari saya untuk Big Data Analisis. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.